Di balik gedung-gedung megah dan janji-janji manis, tersembunyi praktik gelap yang merusak tatanan masyarakat. Dalam film dokumenter ini, kita menyaksikan dua sosok yang terjebak dalam lingkaran korupsi. Rudy, seorang pejabat pemerintah, dan Sinta, seorang pengusaha ambisius. Saat transaksi berlangsung, tiba-tiba dari kejauhan terlihat Gladys, seorang pejabat pemerintah juga, yang sedang mengintai dan merekam proses transaksi Sinta dan Rudy tersebut. Tiba-tiba, Rudy tidak sengaja menoleh tepat pada saat Gladys merekam pertemuan mereka tersebut. Pada saat itu juga Rudy mengejar Gladys, namun jejak Gladys pun tidak ditemukan. Malam pun tiba. Siasat Rudy telah berencana untuk membunuh Gladys agar praktik korupsi yang ia lakukan tidak terungkap. Ketika Gladys yang sedang berjalan pulang dari tempat kerjanya, ia merasa ada seseorang yang telah mengikutinya. Ya, benar, itu Rudy. Dalam hitungan detik, nyawa Gladys pun hilang. Di tengah hiruk pikuknya malam, Sinta, seorang konten kreator TikTok, menusuri jalan mencari HP-nya yang hilang. Pada saat itu juga, ia berbalik arah untuk mencari HP-nya yang hilang. Ia pun terkejut melihat laki-laki yang berlumur darah di tangannya. Laki-laki itu pun panik dan tidak sempat lagi mengambil kacamatanya yang jatuh, lantas ia berlari. Terlihat Gladys yang sudah tergeletak menahan rasa sakitnya akibat tembakan. Dari peristiwa tersebut, masyarakat pun kaget, terkhusus kepada orang tua Gladys, di mana orang tua Gladys tidak menyangka dengan kejadian itu berlalu secepat mungkin. Ia pun langsung membutuhkan bantuan dari pihak hukum untuk menangani kasus tersebut dan meminta kepada pengacara untuk mendampingi keluarga korban. Ya, Aulia, seorang pengacara profesional yang akan mencari tahu siapa di balik sosok tragedi 1 menit tersebut. Dan Aulia meyakinkan kepada orang tua Gladys untuk menuntaskan segala perkara yang terjadi itu, di mana Aulia telah mendapatkan sejumlah barang bukti seperti kacamata pelaku, dan di sini akan terungkap kebenarannya. Aulia pun lantas meyakinkan kepada orang tua Gladys bahwa masalah ini akan segera ditangani dan tetap bersabar atas kejadian tersebut. Kasus pembunuhan yang tidak diketahui pelakunya seringkali menciptakan tantangan besar dalam penegakan hukum. Kebenaran bukan hanya fakta, tetapi juga pemahaman mendalam tentang konteks sosial yang mempengaruhi tindakan kejahatan. Dalam kasus ini, kejahatan yang telah dilakukan Rudy rela membunuh Gladys yang terjadi akibat ketakutan yang mendalam akan terungkapnya kejahatan korupsi yang telah dilakukan. Sehingga untuk menutupi kasus tersebut, ia lantas membunuh Gladys dengan sadis. Akibatnya, segala kejahatannya pun akan terungkap bahwa dia telah melakukan pidana, korupsi, dan pembunuhan. Ya, Aulia, lagi-lagi Aulia yang menuntaskan perkara ini dan mengungkapkan kebenaran yang terjadi, di mana ada sejumlah barang bukti yang telah diberikan kepada hakim berupa saksi mata langsung dan alat bukti berupa kacamata yang telah ditinggalkan oleh pelaku, sehingga dari kacamata tersebut terdeteksilah sidik jari sehingga memudahkan proses pembuktian kejahatan. Saksi telah dihadirkan di hadapan hakim
Ya, dia Sinta yang melihat bahwa Rudy telah dilumuri darah di tangannya. Inilah dia tahanan kelas kakap, di mana kejahatan yang ia lakukan adalah kejahatan berlapis. Di samping ia melakukan korupsi, ia telah juga melakukan pembunuhan. Proses sidang pun dilakukan, di mana ada penasehat hukum yang akan memberikan penanganan terhadap kasus ini. Orang tua si korban pun dihadirkan dalam sidang tersebut untuk mengetahui kejelasan hukum yang akan ditindaklanjuti oleh hakim yang mulia. Dalam memutuskan perkara pembunuhan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan fakta yang terungkap di persidangan. Pembunuhan ini merupakan pembunuhan terencana yang telah diatur dalam pasal 340 KUH pidana. Pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Inilah Indonesia. Terkadang kebenaran tidak terungkap dikarenakan tidak adanya kekuatan hukum yang bisa menjadi bukti. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah jangan pernah melakukan kejahatan yang dimana kamu ketahui bahwa konsekuensinya adalah terjerat dalam hukuman yang sudah diatur dalam undang-undang kita di Indonesia. Jadi setiap kesalahan dalam diri kita, maka mulai dari sekarang berbenahlah untuk menjadi lebih baik lagi.